Sadarkah kalian kalau di dunia digital kita ini, setiap detik ada pertempuran yang nggak kelihatan? Dan di balik pertempuran itu, ada senjata-senjata canggih yang dibangun cuma dari barisan kode. Nah, hari ini kita akan coba bedah buku Building Malware with Python buat ngerti cara kerja senjata-senjata ini. Bukan buat nyerang ya, tapi biar kita bisa bangun pertahanan yang jauh lebih kuat. Coba deh bayangin. Cuma karena satu klik yang salah, dalam sekejap, semua file kalian, foto-foto keluarga, dokumen kerja penting, semua hasil kerja keras kalian, tiba-tiba terkunci rapat. Ini bukan lagi gangguan biasa, ini penyanderaan modern. Gimana ceritanya hal seseram ini bisa terjadi? Nah, yang bikin kaget, alat yang dipakai buat bikin ancaman secanggih ini tuh seringnya bukan sesuatu yang misterius atau rumit. Senjatanya justru Python. Yap, bahasa pemrograman yang terkenal simple dan gampang banget dipelajari. Ironis banget kan? Bahasa yang sama yang dipakai buat bikin inovasi-inovasi keren, ternyata bisa juga dipakai buat tujuan sebaliknya. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu. Kenapa sih harus Python? Kok bisa bahasa yang jadi favorit pemula dan dipakai raksasa teknologi kayak Google dan Instagram malah jadi pilihan ideal buat bikin alat-alat serangan siber? Nah, ini dia nih. Apa yang bikin Python begitu kuat, itu juga yang jadi kelemahannya. Gampang dipelajari, terus punya ribuan library siap pakai yang bisa ngerjain tugas-tugas rumit, mulai dari enkripsi data sampai koneksi jaringan, semuanya ada. Ini bikin Python jadi kayak pedang bermata dua. Di tangan yang benar, dia membangun. Tapi di tangan yang salah, dia bisa menghancurkan. Yuk kita masuk ke ancaman pertama yang bakal kita bongkar. Ransomware. Ini bukan sekedar virus biasa. Ini udah jadi model bisnis kejahatan yang efektif banget. Bisa dibilang ini adalah bentuk pemerasan digital murni. Analogi paling gampangnya gini, anggap aja kayak ada perampok digital. Dia nggak nyolong barang-barang kamu, tapi dia ngunci semua barang berharga kamu di dalam berangkas super canggih. Dan kuncinya cuma dia yang punya. File-file kamu masih ada di sana, utuh, tapi kamu sama sekali nggak bisa buka. Nah, ini yang bikin korban jadi panik dan tertekan. Prosesnya emang seram, tapi kalau dipikir-pikir, logikanya simpel banget. Pertama, programnya bikin kunci digital yang unik. Terus, dia bakal nyisir seluruh komputer kamu, dan setiap file yang dia temuin bakal diacak, dienkripsi. Kalau udah semua, baru deh muncul pesan permintaan tebusan di layar. Kalau dibayar, kunci dikasih. Kalau enggak, data kamu bisa hilang selamanya. Efektif dan brutal. Sekarang, kita pindah ke ancaman yang mainnya lebih halus, yang kerjanya di balik bayangan. Kalau ransomware itu ibarat serangan frontal, keylogger ini kayak operasi mata-mata yang nggak kelihatan sama sekali. Bayangin deh, ada orang yang diem-diem berdiri di belakang kamu, nyatet tiap huruf yang kamu ketik seharian penuh. Password m-banking, isi email rahasia, chat pribadi kamu, semuanya direkam. Nah, itulah yang dilakuin keylogger, tapi secara digital dan tanpa kamu sadari sedikit pun. Ini benar-benar pelanggaran privasi total. Cara kerjanya itu efisien banget. Program ini tugasnya cuma satu, dengerin semua yang kamu ketik di keyboard. Semua data yang kerekam disimpan di file log yang tersembunyi. Terus, secara berkala, bisa tiap jam atau tiap hari, dia bakal ngirim laporan lengkapnya ke si penyerang. Diam-diam, tapi sangat berbahaya. Oke, dan sekarang kita sampai ke ancaman ketiga, dan ini mungkin yang paling canggih di antara semuanya. Ini bukan lagi soal nyandera data atau ngintip, ini soal ngambil alih kendali penuh atas komputer korban. Selamat datang di dunia reverse shell. Nah, disinilah jeniusnya. Firewall di komputer kita itu kan jago banget ngeblok koneksi yang masuk dari orang asing. Reverse shell ini logikanya dibalik. Dia nggak maksa masuk, tapi dia ngetrik komputer kita buat nelpon keluar ke server si penyerang. Nah, lihat aja perbandingannya di sini. Jelas banget kan bedanya. Di sebelah kiri, koneksi normal dari penyerang itu kayak ada orang asing mau dobrak pintu rumah. Pasti langsung dihalau sama satpam alias firewall. Tapi di sebelah kanan, koneksi reverse shell itu kayak kita sendiri yang buka pintu dan keluar buat nemuin si orang asing. Satpamnya ngelihat itu hal yang wajar. Ya udah diizinin. Pinter banget kan? Dan begitu koneksi ini nyambung, ya udah si penyerang itu udah jadi kayak kamu versi digital. Dia bisa lihat apa yang kamu lihat di layar, dengerin apa yang kamu omongin lewat mikrofon, ngambil file apa aja, bahkan nanam file baru. Dia bisa jalanin perintah apapun seolah-olah dia lagi duduk di depan keyboard kamu. Ini benar-benar level kendali yang absolut. Oke, setelah lihat semua ancaman yang serem-serem tadi,
Mungkin kalian jadi agak was-was ya, tapi tenang. Justru disinilah bagian paling pentingnya. Kenapa? Ngerti semua ini adalah cara terbaik buat kita bertahan. Kutipan dari penulis bukunya sendiri ini benar-benar jadi inti dari keamanan siber. Intinya, kamu nggak bisa ngelindungin sebuah benteng kalau kamu nggak tahu cara mikir si penyerang. Kita harus paham taktiknya, alatnya, dan pola pikir mereka biar bisa bangun pertahanan yang benar-benar efektif. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Nah, karena sekarang kamu udah tahu cara kerja ransomware, kamu jadi bisa lebih waspada sama lampiran email dan link aneh. Karena kamu tahu ada yang namanya keylogger, kamu bakal mikir 2 kali buat transaksi perbankan pakai WiFi publik. Dan karena kamu ngerti triknya reverse shell, kamu jadi sadar pentingnya update software buat nutup celah keamanan. Anggap aja pengetahuan ini sebagai perisai kalian. Jadi, aktifkan autentikasi 2 faktor, pakai password yang kuat, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Di dunia di mana alat buat nyerang bisa dibuat pakai bahasa yang relatif simpel, pertahanan kita nggak bisa lagi cuma nunggu diserang baru bereaksi. Pertahanan harus proaktif, cerdas, dan terus berkembang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bakal diserang, tapi kapan. Dan yang lebih penting, seberapa siap kita pas hari itu datang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.